saya punya problem. Lalu beliau mengatakan, sedekah aja, sedekah aja, sedekah aja. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antara bisnis dengan sedekah. By the way, ini bukan channel agama, jadi saya ingin selogik mungkin, senetral mungkin. Ilmu ini saya dapat dari mentor saya. Pada saat saya hampir berhenti, saya hampir melakukan apa yang disebut menyerah. Saya mengenal seseorang di Bogor yang hari ini sudah tidak ada, yang selalu mengingatkan saya untuk berbagi, yang selalu mengingatkan saya pentingnya sedekah. Beliau adalah salah satu pengusaha yang sukses. Beliau adalah orang yang dipercaya oleh almarhum Bung Karno, yang juga memiliki kekayaan yang cukup luar biasa. Keluarganya adalah keluarga yang kaya. Tapi ketika saya bertemu dengan beliau, beliau selalu mengingatkan tentang sedekah. Jadi waktu itu saya punya problem, lalu beliau mengatakan, sedekah aja, sedekah aja, sedekah aja. Tahun 93 saya bekerja di airport. Lalu kemudian pernah suatu hari ini malam-malam. Jadi dari Bogor saya mau naik bus pergi ke Cengkareng, tidak ada bus. Nggak ada bus. Oke? Intinya kalau saya bisa nyampe Jakarta aja, sampai Jakarta pasti bisa banyak banyak transport untuk pergi ke Cengkareng, ke airport. Jam 9 posisinya, lalu kemudian saya ada di terminal bus Bogor. Bus kosong, yang ke Kampung Rambutan pun nggak ada, entah kenapa. Lalu kemudian saya telepon mentor saya ini. Saya bilang, aduh, saya panggilnya Mas. Mas, saya lagi ada di Jakarta, saya lagi ada di terminal Bogor. Ada teman atau ada siapa nggak yang bisa bantu saya mau pergi ke Jakarta? Dia bilang, waduh, kalau jam segini udah nggak bisa. Dia bilang, udah nggak ada, karena beliau punya supir udah pulang. Lalu kemudian saya tanya, waduh, gimana ya? Dia tanya gini, kamu punya uang berapa di kantong, di dompet ada duit berapa? Saya ada 200.000. Dia bilang, sedekahin aja. Saya bilang, nggak ada hubungan amat sih. Saya mau pergi ke airport, saya mau berangkat ke airport, nggak ada bus. Waktu itu Damri nggak begitu populer. Saya nggak ada bus dan suruh sedekahin. Ah, udah nurut aja. Saya sedekahin. Ini true story, tapi nggak 100%. Saya sedekahin 100.000. Waktu itu 100.000 besar sekali. Jadi dia bilang ini, udah lu cari orang buta, cari anak terlantar, carilah, pecah-pecah tuh duitnya, sedekahin aja. Saya bilang ini bener-bener nggak masuk akal. Lalu kemudian saya ikutin lah, iseng-iseng. Namanya anak muda, waktu itu masih muda banget. Saya ikutin. Terus saya duduk di terminal, saya diem. Setengah jam, 45 menit, nggak ada kabar. Jam 10, ada anak kecil datang ke saya. Om mau kemana om? Saya bilang, saya mau ke Jakarta. Om, di sana, jadi ada satu mobil, Kijang, hijau, mobil kayak mobil tentara. Lalu dia bilang, om, di sana ada om-om mau pergi ke pasar Senen, nggak punya ide, nggak tahu jalan. Om bisa tolong nggak? Om bisa bantu nggak? Saya bilang, ya udah bisa, saya datengin. Saya datengin. Pak, gimana Pak? Bisa saya bantu Pak? Iya dek, saya mau pergi ke pasar Senen, mau jemput orang di Senen. Bisa nggak tolongin saya? Ada nggak yang tahu jalan? Saya bilang, saya tahu jalan. Saya ngekos di Cempaka Putih. Adik bisa nggak temenin saya? Boleh Pak, saya anterin ke pasar Senen. Habis itu saya bisa naik transport kantor.
yang janjian di pasar Senen. Dan yang menarik adalah itu adalah sebuah coincidence, kebetulan, yang mungkin hanya dalam waktu 45 menit sudah ada hasil. Bukan berarti kita harus sedekah lalu minta dapat hasil, tetapi apakah itu ada hubungan dengan sedekah atau tidak, saya bahas dengan si Mas ini nih. Udah tua umurnya, waktu itu umurnya udah hampir 70 tahun, tapi maunya dipanggilnya Mas. Saya bilang, Mas, kemarin gimana ya? Wah, aku luar biasa loh. Saya bilang, saya begini-begini, saya ceritain. Dia cerita begini, Tom, saya ini orang bisnis. Orang bisnis itu cuma butuh 3. Kamu mau bisnis sukses, kebutuhan kita cuma 3. Nomor 1, ketenangan. Nomor 2, dukungan. Nomor 3, keajaiban. Kamu dapat 3, bisnismu sukses. Saya bilang, masuk akal sih. Ketenangan maksudnya apa? Ketenangan pikiran, ketenangan hati, ketenangan waktu tidur. Pokoknya tenang lah. Tidur tenang, itu udah luar biasa. Ya, kita bekerja dengan tenang, luar biasa. Berpikir dengan tenang, itu luar biasa. Nah, yang kedua adalah dukungan. Kalau kamu didukung karyawan, kalau kamu didukung pemerintah, kalau kamu didukung sama supplier, kalau kamu didukung sama customer, kamu udah tenang hidupnya. Tapi yang ketiga, kita butuh keajaiban. Keajaiban itu apa? Kemudahan. Ya, sesuatu yang di luar sana susah, kita gampang. Itu kemudahan, itu keajaiban. Saya bilang, ya 3 hal itu memang benar penting. Tapi apa hubungannya sama sedekah? Saya bilang gitu. Kenapa saya harus sedekah waktu itu? Saya benar-benar penasaran karena masih benar-benar blank. Dia bilang begini, ada 10 keuntungan kalau kamu sedekah. Keuntungan yang pertama, kamu waktu sedekah perasaanmu gimana? Tenang. Itu adalah ketenangan batin. Jadi semakin banyak sedekah, batinmu tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu belajar untuk melepaskan diri dari kemelekatan. Apa itu kemelekatan? Kamu memegang sesuatu terlalu kuat, kamu tidak bisa istilahnya lepas dari masa lalu. Melekat. Ya, kamu punya karyawan, keluar karena kamu masih melekat, masih diomongin. Kamu ada istri bikin kesalahan, kalau kamu melekat dengan kesalahan itu, kamu masih omongin, ungkit-ungkit, sering mengungkit-ungkit, itu namanya melekat. Tapi soal uang, melekat itu begini, kamu bayangin pegang uang, ya, kamu pegang, ayo pegang, Anda juga sama, duitnya pegang semua, oke? Nah sekarang ada uang baru mau masuk, bisa nggak terima uang baru? Kalau Anda memegang uang yang ada secara ketat, nggak bisa. Dia bilang apa? Kamu harus buka tangan. Kamu harus melepaskan sebagian supaya dapat yang baru. Itu filosofi penting. Dia bilang gitu. Oke? Nah, yang ketiga adalah kalau kamu banyak memberikan sedekah, pada saat kamu sedekah, melahirkan energi positif. Jadi ternyata makin banyak sedekah, makin berenergi, dan energi ini penting buat kita dalam berbisnis. Ya. Yang keempat adalah bersedekah itu melatih keyakinan. Apa maksudnya? Kamu waktu melepaskan 100.000, kamu nggak berani. Melepaskan 200.000, kamu nggak berani. Gimana kamu mau berbisnis seperti saya yang harus melepaskan 1, 2, 3 miliar untuk investasi? Kamu 100.000 aja nggak berani investasi. Gimana kamu mau invest 100 miliar? Gimana mau invest 1 triliun? 100.000 pun kamu nggak berani. Dan yang pertama itu. Yang kedua, kamu sebetulnya menguji keyakinan kamu sendiri. Bahwa kamu keluar 100.000, kamu akan dibalikin lebih daripada itu. Itu keyakinan. Dan bisnis butuh keyakinan. Saya bilang, nggak kepikiran, masuk akal. Lalu kemudian yang kelima, kamu sedekah, kamu hidup tenang, kamu berenergi, kamu dapat imbalan lebih dari uang. Buktinya apa? Kamu akan lebih sehat. Kamu dapat keselamatan, kamu dapat ketenangan batin. Itu lebih mahal dari uang. Karena bisa jadi ketika Anda bersedekah, ya, tenangan batin kita melepaskan
membuat diri kita lebih nyaman, mau ikhlas nggak ikhlas, itu istilahnya membuang energi negatif. Nah, kalau kita buang energi negatif, kita menjadi lebih sehat. Kesehatan itu saja sudah lebih mahal dari uang. Itu sudah imbalan atas dasar sedekah. Dia mengatakan begitu. Saya bilang masuk akal. Masuk akal. Yang keenam, sedekah itu melatih keikhlasan. Jadi latihan. Saya ikhlas 100.000, besok-besok ikhlas 200.000, besok-besok ikhlas sekian. Melatih keikhlasan. Kadang-kadang kita kerja itu harus ikhlas. Kita bisnis harus ikhlas. Kita bangun karyawan harus ikhlas. Kita ngelatih karyawan harus ikhlas. Sedekah itu anggap kita melatih keikhlasan. Yang ketujuh ini adalah yang cukup berkaitan dengan bisnis. Makin banyak sedekah, kamu makin banyak dapat dukungan. Kamu bersedekah kepada karyawan, kamu didukung sama karyawan. Kamu sedekah sama orang tua, kamu dapat dukungan dari orang tua. Kamu sedekah sama fakir miskin, kamu dapat doa dari fakir miskin. Kamu sedekah sama orang miskin, sedekah dengan yatim, sedekah dengan orang yang nggak mampu, ya kamu dapat dukungan dan doa dari mereka walaupun tidak terucap. Itu semua adalah sebuah dukungan. Dalam bisnis kita butuh 3. Ketenangan, dukungan, keajaiban. Yang kedelapan, kamu sedekah. Orang yang nerima sedekah itu belajar. Belajar apa? Belajar untuk nggak pelit. Kamu sedekah mengajarkan orang untuk tidak pelit. Dan yang menarik, kamu lihat semua orang kaya. Orang-orang kaya di luar sana, orang kaya di dunia, mereka adalah orang-orang yang rajin sedekah. Itu bukan kebetulan. Kenapa? Karena mereka tahu rahasia-rahasianya. Yang kesembilan, dia bilang begini, sering sedekah, sering dapat kejutan. Kalau kamu mau dapat kejutan, sering-sering mengejutkan orang. Saya bilang gimana caranya? Kalau kamu parkir bayar berapa? 2.000, kasih 20.000. Yang parkir dapat kejutan, suatu hari kamu juga sering-sering dapat kejutan. Kalau kamu bisa kasih 50.000, kasih 50.000. Nggak ada salahnya memberikan orang sebuah kejutan positif. Ya, shock very very happy. Ya, shock very very happy. Itu bagus banget. Nggak apa-apa. Ini yang ke-10 ini yang paling saya suka. Dia bilang, kalau kamu sedekah, kamu nggak pernah miskin. Kenapa? Nggak punya uang pun kamu sedekah, kamu lebih kaya daripada orang yang pelit. Kamu lebih kaya dari orang yang nggak bersedekah. Saya bilang, masuk akal. Dan semua hal ini sebetulnya adalah keajaiban. Saya mau tanya, kamu bisnis, kamu kerja, waktu itu saya di travel. Kamu di travel. Menurut kamu, customer yang datang, yang dadak-dadakan datang ke tempat kamu, beli tiket, itu atas dasar apa? Promosi? Iya. Tapi mungkin nggak orang promosi nggak efektif? Ya mungkin. Mungkin nggak orang promosi tetap nggak suka? Ya mungkin. Jadi orang yang datang sebetulnya adalah keajaiban. Semua konsumen yang datang adalah keajaiban. Semua tim yang mau kerja sama kita adalah keajaiban. Kita bisa buka bisnis adalah keajaiban. Karena kalau dipikir-pikir, itu satu hal yang susah. Satu hal yang mustahil. Kalau nggak percaya, kalau kamu benar-benar pikir itu bukan keajaiban, kamu datang ke pinggir jalan, orang yang nggak punya pekerjaan, kamu bilang, kamu mau nggak bekerja? Suruh mereka datang ke tempat kita. Kita gaji. Belum lama bisa resign, bisa keluar. Kenapa? Karena memang bukan jodohnya. Jadi jodoh adalah satu keajaiban. Dan saya bilang, hal-hal yang saya pelajari dari beliau, filosofi-filosofi yang saya pelajari dari beliau adalah filosofi yang menurut saya sangat powerful. Dan mungkin senang sekali kalau saya bisa berbagi dengan Anda di luar sana. Dan kalau Anda suka, Anda boleh share, like, subscribe. Jangan lupa sharing di grup-grup teman-teman Anda, grup alumni, grup mungkin grup teman-teman lama, grup sekolah, dan seterusnya. Supaya banyak orang bisa belajar dari ilmu-ilmu yang basic seperti ini. Kalau Anda suka, komen. Kalau Anda punya pengalaman dengan sedekah, please share di komen. Dan siapa tahu kita punya pengalaman yang sama. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.